Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan soal pada bab usaha dan energi. Di video kali ini kita akan mencoba untuk membahas soal genap dari nomor 2 sampai dengan nomor 10. Langsung aja kita buka soalnya. Oke. Sudah terlihat soalnya di nomor 2. Seorang anak mendorong tembok sebuah gedung dengan gaya sekitar 200 Newton selama kurun waktu 10 menit. Tapi temboknya ternyata tidak bergerak. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan oleh anak itu adalah berapa. Kita bisa tuliskan yang diketahui di soal bahwa gaya yang diberikan oleh anak ketika mendorong tembok adalah 200 Newton dan waktunya sekitar 10 menit. Tetapi karena temboknya tidak bergerak, maka total perpindahan dari tembok tersebut adalah 0 meter. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Oke. Untuk soal ini bisa langsung kita jawab dengan menggunakan persamaan bahwa usaha sama dengan besarnya gaya yang kita berikan terhadap sebuah benda dikalikan dengan total perpindahan dari benda tersebut. Nah, kita tahu bahwa besarnya usaha sama dengan besarnya gaya yang diberikan si anak tersebut. Nah, gaya yang diberikan sudah ada di situ yaitu sekitar 200 Newton. Tetapi ternyata meskipun didorong, temboknya tetap tidak bergerak atau tidak terjadi perpindahan terhadap temboknya. Sehingga delta S-nya sama dengan 0. Sehingga besarnya usaha yang dilakukan oleh anak tersebut sama dengan 0 Joule. Atau pilihan jawabannya adalah A. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4. Pada soal dituliskan bahwa suatu gaya F sebesar 10 Newton besar dan arahnya tetap. Berarti sini saya tuliskan diketahui F-nya sama dengan 10 Newton besar dan arahnya tetap. Kemudian titik tangkap gaya tersebut menggeser benda ya. Benda sepanjang garis lurus yang panjangnya 5 meter. Berarti ada total perpindahan sama dengan 5 meter. Berarti pada kasus ini antara gaya dengan perpindahannya itu tidak searah atau tidak sejajar, sehingga ada theta atau sudut yang dipunyai sehingga ada perbedaan sudut antara gaya F yang diberikan terhadap perpindahannya yaitu sebesar 5 meter tadi. Nah, dari soal juga ternyata diketahui gaya F tadi melakukan usaha sebesar 25/2 Joule. Justru yang ditanyakan adalah kira-kira berapa sudut antara F dan delta S-nya atau antara gaya dengan perpindahannya, sehingga usaha yang dihasilkan sebesar 25/2 Joule. Nah, kita sudah pelajari bahwa kalau misalkan ada sebuah benda kemudian diberikan gaya yang tidak sejajar dengan arah perpindahannya, misalkan perpindahannya ke sini delta S ya, tetapi gayanya itu mempunyai sudut atau agak miring gitu ya, maka ini total sudutnya, ini gayanya adalah F. Maka besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F tadi merupakan hasil kali dari gayanya tersebut diproyeksikan terhadap sumbu X sehingga didapatkan cos theta. Jadi di sini adalah Fx dikalikan dengan perpindahannya atau delta S. Dari soal sudah kita dapatkan bahwa nilai F-nya adalah 10 Newton dan delta S-nya adalah 5 meter.
Tetapi belum kita ketahui nilai cos dari tetanya berapa. Langsung aja kita masukkan ke dalam persamaan bahwa W oleh gaya F sama dengan F dikalikan cos theta dikalikan dengan delta S. Besar usahanya sekitar 25 akar 2. Besar gayanya adalah 50 Newton. Besar gayanya adalah 10 Newton dikalikan dengan cos theta dikalikan dengan perpindahannya adalah 5 meter. Dari sini kita cari nilai cos, maka cos theta akan sama dengan 25 akar 2 dibagi dengan 50. Kalau saya bagi, ini saya coret 1, ini 2. Maka hasilnya adalah setengah akar 2. Nah, berapakah sudut theta yang mempunyai nilai cos sama dengan setengah akar 2? Maka kita gunakan persamaan atau kita cari dengan menggunakan arcus dari cos cos dari nilainya yaitu setengah akar 2. Dimana untuk setengah akar 2 kalau kita gunakan sudut-sudut istimewa itu dari 0, 30, 45, 60 dan 90. Ini nilai cosnya ya. Maka cos untuk nilai 0 adalah 1, kemudian di sini setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, 60 itu berarti setengah dan ininya adalah 0. Sehingga untuk nilai cos dari setengah akar 2 adalah 45, sudutnya 45 derajat. Oleh karena itu jawaban dari nomor 4 adalah D, yaitu 45 derajat. Oke, gampang kan? Asal kita paham penggunaan persamaan ini dan kita hafal sudut-sudut istimewa, nilai cos dari sudut-sudut istimewa, maka nomor 4 dapat kita kerjakan dengan sangat mudah. Oke, kita lanjutkan ke nomor berikutnya yaitu nomor 6. Nah, nomor 6 ini akan coba dijelaskan oleh teman kita yaitu A2 Atsila dari kelas 10 IPA 2. Silakan A2 untuk mencoba menjelaskan nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini A2 mau ngebahas soal nomor 6. Nomor 6 yaitu sebuah meja masanya 1 kg mula-mula diam di atas lantai licin, didorong selama 2 second bergerak lurus dengan percepatan 5 meter per second kuadrat. Besar usaha yang terjadi adalah diketahui masanya 1 kg, VO atau kecepatan awalnya yaitu diam atau 0, T atau perpindahannya yaitu 2 second, A atau percepatannya yaitu 5 meter per second. Ditanyakannya adalah W atau usahanya. Yang pertama kita cari tahu dulu VT-nya berapa atau kecepatan akhirnya berapa. Rumusnya yaitu VO ditambah A dikali T. Jadi VO-nya yaitu 0, A-nya 5, T-nya 2. Jadi 0 ditambah 5 dikali 2. Jadi 5 dikali 2 yaitu 10. Jadi 0 ditambah 10 adalah 10. Jadi VT-nya yaitu 10 meter per second. Selanjutnya yang kita cari adalah W, yaitu usaha. Rumus W adalah delta EK atau energi kinetik, yaitu 1/2 dikali M dikali VT kuadrat dikurang VO kuadrat. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 10 kuadrat dikurang 0 kuadrat. Nah 10 kuadrat dikurang 0 kuadrat yaitu 100 kan. Jadi 1/2 dikali 1 dikali 100. 1 dikali 100 hasilnya 100. Jadi 1/2 dikali 100 yaitu berapa? Yaitu 50. Jadi jawabannya adalah 50 Joule, yaitu E. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk A2 atas penjelasannya di nomor 6. Nah, di nomor 6 ini sini sudah saya coba untuk kerjakan juga tadi bahwa A2 memilih untuk menggunakan persamaan W sama dengan delta EK. Tetapi kalau ada teman-teman yang mengerjakan dengan persamaan W sama dengan F dikali delta S juga bisa. Dimana
di sini W sama dengan F kali delta S, maka F-nya ini saya buka menjadi hukum 2 Newton, yaitu F sama dengan massa dikali dengan percepatan. Dan delta S-nya merupakan perpindahan. Nah, untuk mencari masanya sudah ada ya, dan percepatannya sudah ada. Sedangkan delta S-nya atau perpindahannya ini bisa kita cari dengan menggunakan persamaan GLBB yang kedua, yaitu S sama dengan V0 dikali T ditambah dengan setengah dikali A dikali dengan T kuadrat. Kita dapatkan bahwa perpindahannya sejauh 10 meter. Nah, ketika kita sudah mendapatkan perpindahan 10 meter, dimasukkan ke persamaan W sama dengan F kali delta S tadi yang sudah saya bongkar di sini. Sehingga saya masukkan nilainya, M-nya adalah 1, A-nya adalah 5, dan delta S-nya adalah 10. Maka usahanya sama dengan 50 Joule. Jadi kedua cara ini sama-sama benar untuk digunakan pada soal nomor 6. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 8. Pada soal dijelaskan atau dituliskan bahwa sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Berarti diketahui massa dari bendanya sama dengan 10 kg, bergerak dengan kecepatan V0 sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan usaha yang diperlukan untuk mengubah kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Berarti nanti kecepatan dari benda tersebut berubah menjadi 30 meter per sekon, atau kecepatan akhir dari bendanya yaitu 30 meter per sekon. Yang ditanya adalah berapakah usaha yang dibutuhkan untuk menjadikan benda tadi bertambah kecepatannya. Nah, untuk soal ini kita bisa gunakan persamaan W sama dengan perubahan energi kinetik, di mana perubahan energi kinetik berarti sama dengan W setengah M dikali dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi dengan setengah M kecepatan awal kuadrat. Nah, massa dan kecepatan awal akhir sudah ada di soal, jadi langsung aja kita masukkan nilainya, yaitu setengah dikali 10 dikali dengan kecepatan akhirnya yaitu 30, jangan lupa dikuadratkan, dikurangi dengan setengah massanya, setengah kali 10 ya, dikali dengan kecepatan awalnya yaitu 20, jangan lupa dikuadratkan. Oke, kita selesaikan. Ini jadinya 5 dikali dengan 900 dikurangi dengan ini juga 5 dikali dengan 400. 5 kali 9 yaitu 45, berarti 4500 dikurangi dengan 5 kali 4 yaitu 20, jadi 2000. Sehingga 4500 dikurangi 2000 sama dengan 2500 Joule. Atau karena di pilihan jawabannya diminta dalam kilojoule, maka kita harus bagi dengan 1000. Sehingga kita dapatkan angkanya adalah 2,5 kilojoule. Atau pilihan jawaban C. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10, atau soal terakhir untuk bagian ini, untuk video pada part ini. Diketahui sebuah bola bermassa 500 gram, saya tuliskan dulu, diketahui masanya sama dengan 500 gram, atau langsung aja kita ubah jadi kilogram ya, jadi 0,5 kilogram, dilepaskan dari ketinggian H sama dengan 8 meter. Besar usaha yang terjadi saat bola berada pada ketinggian 2 meter dari tanah, berarti di sini ada ketinggian pertama, saya tuliskan aja HA, dan ketinggian kedua HB sama dengan 2 meter. Dengan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar usaha yang terjadi itu kira-kira berapa? Maka untuk soal nomor 10 ini bisa kita gunakan persamaan W sama dengan perubahan energi potensial. Dimana kalau untuk perubahan energi potensial biasanya pakai tanda negatif, atau boleh juga kalau nggak pakai tanda negatif. Dimana kalau kita gunakan persamaan
usaha sama dengan negatif dari perubahan energi potensial, maka kita jabarkan menjadi usaha sama dengan negatif dari energi potensial akhir dikurangi dengan energi potensial awal. Pak, gimana kalau saya nggak mau pakai negatif? Ya udah, kita tuliskan aja delta EP ya. Nah, kalau pakai delta EP-nya saja, maka persamaan yang ini akan berubah. Harusnya tadi akhir dikurangi dengan awal, tapi kalau nggak mau pakai negatif boleh. Kalau nggak mau pakai negatif boleh. Tapi nanti persamaannya jadi energi potensial yang awal dikurangi dengan energi potensial yang akhir. Gitu. Kalau nggak pakai negatif maka awal kurangi akhir. Kalau pakai negatif berarti akhir kurangi dengan awal. Oke. Kita gunakan saja yang nggak pakai negatif ya biar mudah, yaitu energi potensial awal dikurangi dengan energi potensial akhir, sehingga usahanya sama dengan energi potensial awal dikurangi dengan energi potensial akhir. Dimana di awal bendanya tersebut dijatuhkan dari ketinggian awal yaitu sekitar 8 meter ya. Ini jatuh ke tanah. Ini ketinggiannya HA sama dengan 8 meter. Kemudian yang ditanya adalah kapan atau besar usaha yang terjadi dari selang ini. Usahanya berapa? Di ketinggian HB sama dengan 2 meter. Berarti awalnya dia ada di atas di HA 8 meter. Dan akhirnya ada di HB yaitu sebesar 2 meter. Maka W sama dengan energi potensial adalah energi yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan benda terhadap titik acuan tertentu, sehingga persamaannya jadi M dikali percepatan gravitasi dikali dengan H. H-nya adalah di awal adalah HA dikurangi dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian akhir yaitu HB. Masanya adalah 500 gram atau 0,5 dikali dengan percepatan gravitasi adalah 10 dikali dengan ketinggian awal adalah 8 meter. Sedangkan untuk yang akhir masanya adalah 0,5, percepatannya 10 dikali dengan ketinggian akhir yaitu 2 meter. Kalau saya selesaikan di sini berarti sekitar 0,5 kali 8 jadi 4 ya. 40 dikurangi 0,5 kali 10 jadi 2 0,5 dikali 2 sama dengan 1 berarti ini jadinya 10. Maka hasilnya adalah 30 Joule. Atau pilihan jawaban D. Oke. Gampang kan untuk nomor 2 sampai dengan nomor 10? Untuk video kali ini kita akhirkan saja dan kita akan lanjutkan pembahasan soal genap di video berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.